Oke, hari ini kita akan membahas sebuah momen yang bisa jadi penentu nasib ekonomi satu benua. Ini tentang sebuah titik krusial, sebuah pilihan antara dekade kemakmuran atau sebaliknya, stagnasi yang berkepanjangan. Nah, pembahasan kita ini berawal dari sebuah laporan penting yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Laporan ini menyoroti bagaimana kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai AI bisa jadi kunci untuk masa depan ekonomi Amerika Latin. Dan ini bukan sekedar soal teknologi baru loh, ini lebih dalam, ini tentang jalur kehidupan yang benar-benar baru bagi mereka. Tapi sebelum kita jauh ngomongin solusinya, kita perlu banget paham dulu nih, akarnya masalahnya apa. Coba deh bayangin, apa jadinya kalau mesin ekonomi yang sudah puluhan tahun menopang satu kawasan, tiba-tiba mogok, berhenti total? Oke, mari kita bedah masalahnya. Jadi, selama bertahun-tahun, Amerika Latin ini sebenarnya sudah menghadapi tantangan ekonomi yang fundamental banget. Dan sekarang, sepertinya tantangan itu sudah sampai di puncaknya. Jadi begini ceritanya, dulu ekonomi mereka itu tumbuh simple banget alasannya. Karena makin banyak orang yang masuk ke dunia kerja, ya sesederhana itu. Tapi model kayak gini ada batasnya kan, pertumbuhannya itu bukan karena mereka jadi lebih efisien atau lebih inovatif, tapi murni karena nambah jumlah orang. Nah, data ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Coba lihat deh, di periode 2005 sampai 2014, penambahan tenaga kerja itu jadi mesin utamanya. Terus kita lihat dekade setelahnya sampai 2024, wow, produktivitasnya bukan cuma melambat, tapi malah negatif. Jadi ekonominya itu cuma ditopang oleh makin banyaknya orang yang kerja, bukan karena kerjanya jadi lebih pinter atau lebih efisien. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Sumber bahan bakar utama tadi, yaitu penambahan tenaga kerja, sekarang mulai habis. Angka kelahiran menurun, populasinya menua. Jelas kan, model lama ini udah nggak bisa diandelin lagi. Amerika Latin butuh banget nih mesin pertumbuhan yang baru. Dan mesin baru itu bisa jadi adalah AI. Laporan ini mengajukan gagasan bahwa AI itu bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, bukan. Ini adalah sebuah revolusi produktivitas yang punya potensi buat mengubah, ya segalanya. Oke, sekarang kita ngomongin angka ya, biar kebayang. Seberapa besar sih potensi nilai ekonomi tahunan yang bisa dihasilkan AI untuk Amerika Latin? Siap? Angkanya mencapai 1,7 triliun dolar. Coba biarkan angka itu meresap dulu. Ini gede banget. Cukup buat mengubah wajah satu kawasan secara total. Terus, duit sebanyak itu datangnya dari mana aja? Sebagian besarnya bisa sampai 1 triliun dolar ya. Itu dari yang namanya AI analitis. Ini intinya pakai data buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Nah, sisanya sekitar 0,7 triliun dolar itu dari AI generatif. Ini mungkin yang lebih akrab di telinga kita ya. Teknologi yang bisa bikin konten baru dan otomatisasi. Jelas, potensi triliunan dolar itu kedengarannya keren banget kan? Tapi, tunggu dulu. Kita harus realistis. Ada jurang yang dalam banget antara janji manis AI dengan kenyataan di lapangan saat ini di Amerika Latin. Kenyataannya, pahit. Walaupun banyak perusahaan udah mulai coba-coba pakai AI, ternyata cuma 6% yang bilang mereka dapat nilai signifikan dari situ. Cuma 6%. Ini nunjukin ada gap yang luar biasa besar antara sekedar adopsi sama dampak ekonomi yang beneran terasa. Dan masalahnya jadi lebih dalam lagi kalau kita lihat siapa yang jadi tulang punggung ekonomi di sana. Hampir 99,5% perusahaan di Amerika Latin itu adalah usaha kecil dan menengah atau UKM. Dan ya justru mereka lah yang paling ketinggalan kereta dalam revolusi AI ini. Angkanya benar-benar mencolok. Bayangin, 59% UKM di sana bilang mereka nggak ngerasain dampak apa-apa dari AI. Nol. Bandingkan dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang jelas lebih gampang memanfaatkannya. Logikanya sederhana. Kalau UKM-nya ketinggalan, ya seluruh ekonominya juga bakal ikut ketinggalan. Dan salah satu penghalang terbesarnya, ini yang ditekankan banget sama laporannya, ternyata adalah manusianya. Sederhananya, nggak cukup banyak orang yang punya keahlian yang pas untuk membangun, menerapkan, dan mengelola semua solusi AI ini. Ini bukan cuma masalah teknis, ini krisis talenta. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong cara ngelewatin semua rintangan ini? Nah, untungnya laporan ini nggak cuma nunjukin masalah, tapi juga ngasih semacam peta jalan, sebuah rencana yang terstruktur. Ini dia yang mereka sebut cetak biru untuk ekonomi cerdas. Ini kerangka kerja yang komprehensif banget. Bisa kita lihat ya, ada beberapa bagian utama. Pertama, bangun fondasi yang kuat.
Kedua, dari fondasi itu, tumbuhkan ekonominya. Dan yang ketiga, yang paling penting, selalu tempatkan manusia sebagai pusatnya. Ini semacam buku panduan strategis buat mereka biar bisa membangun ekosistem AI yang beneran kompetitif. Kalau mau disederhanakan lagi, intinya ada 3 langkah besar. Langkah pertama, bangun fondasinya dulu, infrastruktur, data, dan tentunya investasi. Langkah kedua, setelah fondasinya jadi, baru tumbuhkan ekonominya dengan mengadopsi AI di berbagai industri kunci. Dan yang paling krusial, langkah ketiga, utamakan manusia. Kembangkan talenta, siapkan skill baru, dan pastikan semuanya berjalan dengan etis. Nah, ini semua membawa kita pada satu kesimpulan yang nggak bisa dihindari. Amerika Latin sekarang ini benar-benar ada di persimpangan jalan. Mereka menghadapi sebuah pilihan yang bakal menentukan arah masa depan mereka. Dan pilihannya itu hitam di atas putih jelas banget. Jalan yang satu akan membawa mereka ke era baru pertumbuhan yang berkelanjutan yang didorong oleh inovasi dan produktivitas. Jalan yang satunya lagi? Ya, kalau mereka nggak melakukan apa-apa, risikonya adalah stagnasi berkepanjangan, di mana mereka akan makin dan makin tertinggal. Dan ini membawa kita kembali ke gambar di awal tadi. Ingat kan? Sidik jari digital yang seolah jadi identitas satu benua. Nah, AI ini menawarkan sebuah kesempatan langka untuk membentuk ulang identitas itu, untuk membangun masa depan yang jauh berbeda dari masa lalu mereka. Jadi pertanyaannya masih sama. Potensinya triliunan dolar, peta jalannya sudah ada di depan mata. Sebuah tindakan tegas bisa membuka era kemakmuran yang benar-benar baru. Pertanyaannya adalah, jalan mana yang akan dipilih oleh Amerika Latin? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.